Untuk Derek yang hina dan istrinya yang jahat yaitu Maria. Kalian penasaran siapa The Watcher? Coba lihat ke belakang, dasar bodoh. Halo guys, perkenalkan nama gue Devita Anggreni, you can call me Devita. Malam ini gue mau cerita, bayangin ya guys, kalian bentar lagi itu mau pindahan rumah. Rumahnya ini tuh rumah impian kalian banget. Pokoknya kalian ini seneng banget udah bisa dapetin rumah itu. Dan waktu itu kalian belum sempat buat pindahan, karena biasanya kalau rumah baru jadi kan suka direnov dulu ya. Nah, tapi tiba-tiba sebelum lo orang pindah, orang ini dapat kiriman surat dari orang asing yang nggak tahu siapa pengirimnya. Dan yang ternyata orang itu tuh udah ngawasin rumah itu, dan yang lebih ngerinya lagi, dia tahu nama-nama keluarga kita. Dan kalau di cerita ini, dia tahu nama anak-anak keluarga ini. Bahkan dia ini tahu kebiasaan si keluarga ini apa. Kejadian ini tuh belum lama, masih sekitar tahun 2014 di Westfield, New Jersey, Amerika. Dan sampai sekarang pelakunya itu masih belum kebongkar guys. Jadi gini ceritanya. Jadi waktu itu ada sepasang suami istri bernama Derek dan Maria Brodess. Si Maria ini sebenarnya lahir dan besar di Westfield, New Jersey. Jadi, pas mereka mutusin buat beli rumah di Westfield, itu ibarat kayak semacam pulang kampung. Sementara saat itu, suaminya yang bernama Derek ini bekerja sebagai eksekutif senior di perusahaan asuransi di Manhattan, New York. Dan jarak tempuh dari Westfield ke New York City itu mungkin cuma sekitar 45 menitan. Westfield sendiri ini merupakan kota kecil yang suasananya itu adem banget. Tapi ini katanya ya, kata yang gue baca. Kalau gue sendiri sih belum pernah ke sana. Oke lanjut. Dan di tahun 2014, pas kejadian ini terjadi, Westfield ini nih masuk ke daftar 30 kota teraman se-Amerika Serikat. Jadi bayangin aja, kota ini termasuk kota kecil paling damai di Amerika dan bukan kota yang identik dengan hal-hal yang serem. Nah, jadi kayak, wah lo udah seneng banget kan pasti di situ. Jadi, waktu itu, Juni 2014, Derek dan Maria ini akhirnya nemu rumah impian mereka di sana. Rumah yang memiliki 6 kamar tidur dan gaya arsitektur Dutch kolonial yang dibangun tahun 1905. Alamatnya itu ada di 657 Boulevard, harganya itu waktu itu sekitar 1,3 sampai 1,4 juta dolar. Mahal juga ya. Dan yang bikin spesial bagi mereka, terutama si Maria ini, karena lokasi rumahnya ini ternyata cuman beberapa blok dari rumah masa kecilnya si Maria ini. Jadi mungkin Maria bisa bilang dong nanti ke anak-anaknya kayak, mama dulu pas kecil mainannya di sini loh, gitu. Pasti kan udah impiannya Maria kayak gitu ya. Jadi bisa kebeli rumah itu mungkin bukan hanya sebuah properti, tapi rumah impian yang sesungguhnya. Oke lanjut, waktu itu tuh mereka nggak langsung pindah, karena ya biasa kan kalau rumah baru itu perlu direnovasi dulu biasanya. Jadi sementara waktu itu mereka ini tinggal dulu lah di rumah orang tuanya si Maria, sambil nungguin renovasinya ini kelar. Dan disinilah semuanya ini mulai berubah. Nah jadi guys, waktu itu 3 hari setelah proses jual beli rumah itu tuh kelar, tiba-tiba mereka ini kedatangan sebuah amplop putih yang nyangkut di kotak surat depan rumah mereka yang baru. Nah, di surat itu tuh nggak ada alamat pengirimnya. Tulisannya pakai huruf kapital tebal dan ditujukan untuk pemilik yang baru. Yang saat itu kan pemilik yang barunya kan Derek sama Maria. Nah, saat itu Derek yang nemuin amplop itu duluan karena kebetulan dia ini lagi ngecek progres renovasi rumah barunya. Mula-mula dia buka nih kan amplopnya, dan pas dibaca itu kurang lebih isinya tuh gini. Hai tetangga baru di rumah 657 Boulevard, izinkan aku menyambutmu di lingkungan ini. Bagaimana kamu bisa memilih rumah ini? Apakah rumah 657 Boulevard ini memanggilmu dengan kekuatan dari dalam dirinya? Rumah 657 Boulevard sudah menjadi obsesi keluargaku selama puluhan tahun, dan saat usianya mendekati 110 tahun, akulah yang ditugaskan untuk mengawasi. Kakekku mengawasi rumah ini di tahun 1920-an, dan ayahku mengawasi rumah ini di tahun 1960-an. Lalu sekarang giliranku. Apakah kamu tahu sejarah rumah ini? Apakah kamu tahu apa yang tersembunyi di balik dinding 657 Boulevard? Terus kenapa kamu di sini? Aku akan mencari tahu. Kata isi surat itu tuh begitu.
Lalu surat itu tuh langsung ditutup dengan tanda tangan The Watcher, yang artinya sang pengawas. Tanpa berlama-lama, Derek ini langsung telepon kepolisian Westfield. Dan gak lama petugas kepolisian ini langsung datang. Tapi ya namanya juga baru satu surat doang kan, dan belum ada ancaman yang eksplisit gitu. Jadi di sini polisi ini cuman ngasih saran Derek buat amanin aja rumahnya. Jaga-jaga dari kemungkinan takutnya ada vandalisme. Jadi polisi ini cuman ngasih tahu gitu ke Derek. Tapi tentu aja Derek sama Maria ini masih nggak tenang dong. Terus mereka ini nggak diem aja, mereka langsung ngehubungin pemilik rumah sebelumnya, yaitu sepasang suami istri yang bernama John dan Andrea Woods. Dan mereka ini langsung nanyain ke pemilik lamanya ini kayak, pernah nggak sih kalian dapat surat beginian juga sebelumnya? Dan jawaban si pemilik rumah sebelumnya ini, dia jawab gini, pernah sih, tapi cuman sekali. Selama 23 tahun kami tinggal di rumah ini, suratnya itu baru datang beberapa hari sebelum kami pindah. Dan isi surat itu tuh justru ucapan terima kasih karena kami sudah merawat rumah itu. Dan karena nggak ada ancaman juga, jadi kami anggap cuma iseng aja. Jadi ya udah suratnya kami buang gitu aja, kata si pemilik lamanya gitu-gitu. Oh ya udahlah ya, pikirnya siapa itu, si Maria sama si Derek ini. Oke lah kalau gitu, walaupun pasti masih was-was si Derek sama Maria itu. Sampai akhirnya setelah 2 minggu berselang, surat kedua itu datang lagi. Dan kali ini isinya ini jauh lebih spesifik dan jauh lebih merinding guys, kayak ngeri gitu. Tapi yang kali ini si penulis surat ini tuh tahu nama belakang keluarga Brodus. Meskipun nulisnya tipe jadi Bradus gitu. Harusnya kan Broadus tapi jadi Bradus. Dan gak hanya itu, dia juga tahu urutan kelahiran anak-anak mereka. Bahkan si The Watcher ini atau si pengawas ini tuh tahu panggilan sayang yang dipakai di rumah itu. Jadi isi suratnya tuh gini. Aku senang sekali akhirnya tahu nama kalian. Juga nama darah muda yang kalian bawa untukku. Darah muda di sini tuh maksudnya anak-anaknya mereka. Kalian sering banget menyebut nama mereka, kata si The Watcher itu. Wah gila sih kan, ngeri banget kan. Kayak, wah ini udah sampai ke anak-anaknya nih diincengan ya. Dan yang bikin tambah ngeri, surat itu tuh juga nyinggung soal anak perempuan mereka yang lagi melukis di teras. Padahal ya guys, teras itu tuh tipe yang tertutup, dimana areanya tuh sama sekali nggak kelihatan dari jalan. Oke lanjut. Terus isi surat lanjutannya tuh begini. Nah yang ini tuh lebih ngarah kayak semacam ancaman terselubung soal basement rumah itu gitu loh. Nah isinya tuh gini. Apakah darah muda akan bermain di basement? Atau apakah mereka terlalu takut turun sendiri ke sana? Kalau aku sih sangat takut ya kalau jadi mereka. Karena itu jauh dari bagian rumah yang lain. Dan kalau kalian sedang di lantai atas, kalian gak akan pernah ngedengar kalau suatu saat mereka berteriak. Gila, kayak ngeri gak sih? Kayak ini ancamannya udah ke anak gitu kan. Oke. Bayangin kalian waktu itu di posisinya Derek sama Maria. Mereka aja belum sempat pindah ke rumah itu, tapi anak-anak mereka yang masih kecil, yang waktu itu tuh masih sekitar umur 5, 8, dan 10 tahunan lah ya. Dan di situ udah ada orang asing yang nggak tahu itu siapa ngomongin soal anak mereka yang bakal berteriak di basement rumah mereka yang baru. Ya gimana nggak tertekan kan si Derek sama Maria ini? Dan gak hanya itu, surat itu tuh juga nyinggung soal renovasi yang lagi mereka kerjakan di dalam rumah. Padahal kalau kata kontraktornya sendiri, renovasi yang sedang mereka lakukan itu harusnya gak mungkin kelihatan dari luar rumah. Artinya, si pengirim surat itu harusnya nggak tahu apa yang lagi dikerjakan di dalam rumah itu. Tapi herannya, si pengirim ini kok malah bisa tahu dan taunya itu lumayan detail gitu loh. Parno nggak sih guys? Dan karena mungkin makin parno nih ya, akhirnya Derek dan Maria ini sekeluarga menunda rencana pindah mereka ke rumah baru. Yang waktu itu akhirnya mereka ini memilih untuk tetap tinggal di rumah orang tuanya Maria sambil berharap masalah ini supaya bisa cepat diselesaikan. Karena dapat laporan terus-terusan, akhirnya polisi Westfield ini langsung mulai serius nanganin kasus ini. Awal-awal mereka ini langsung curiga ke tetangga sebelah rumah itu, rumah barunya itu, yaitu keluarga Langford. Karena keluarga Langford ini sudah ada di situ sejak tahun 1960-an dan mungkin siapa sih yang lebih tahu dari tetangga?
gitu kan. Ya mungkin pikiran mereka kayak waktu itu tuh gitu. Dan lagi kenapa curiga sama mereka? Mungkin karena di surat pertama itu ada kalimat kayak kakekku ini sudah melakukan pengawasan rumah ini di tahun 1920-an. Ayahku di tahun 1960-an, dan keluarga Langford ini memang sudah lama banget ada di lingkungan itu. Jadi kenapa polisi ini langsung menaruh kecurigaan pada tetangganya. Nah, tetangga mereka ini, kepala keluarganya bernama Richard Langford yang sudah meninggal belasan tahun sebelumnya waktu itu. Dan yang masih tinggal di situ adalah istrinya yang bernama Peggy Langford yang pada saat itu usianya itu sudah 90-an. Di sana juga dia tinggal dengan beberapa anaknya yang sudah berumur 60-an, dan salah satu anak-anaknya itu bernama Michael yang didiagnosa skizofrenia. Nah, di sini Michael ini sempat diperiksa sama polisi soal kasus ini, tapi dibantah sama dia. Dia bilang dia nggak tahu apa-apa soal surat-surat itu, dan sampai sekarang memang nggak pernah ada bukti yang kuat yang ngaitin bahwa keluarga Langford ini yang ada di dalam kasus itu. Polisi juga sempat melakukan tes DNA dari amplop yang dipakai buat ngirim surat itu. Hasilnya menunjukkan kemungkinan si pengirimnya ini perempuan. Tapi setelah dicek nih ya, DNA itu tuh nggak ada yang cocok dengan siapapun yang jadi tersangka, termasuk si Maria sendiri. Lah, kenapa si Maria jadi tersangka? Ya memang DNA Maria ini nih sempat dites karena sempat ada teori gitu loh, kalau si Maria sendirilah yang ternyata membuat surat itu. Tapi ini ya baru teori aja gitu. Nggak cuman itu, mereka juga sudah menyewa penyelidik swasta dan mantan agen FBI buat bantuin analisis gaya tulisan suratnya. Kesimpulannya, suratnya itu ditulis dengan cukup rapi dan literer. Tapi ada beberapa typo aneh yang bikin sebagian orang tuh mikir kalau penulisnya ini kemungkinan punya pola pikir yang nggak stabil gitu. Selain itu juga, waktu itu tuh ada insiden yang menarik guys. Jadi gini, waktu itu tuh polisi kan lagi mantau rumah itu malam-malam. Ya jadi kan karena dapat teror terus gitu kan, jadi polisi waktu itu tuh mantau lah di rumah baru itu malam-malam. Terus tiba-tiba ada mobil yang berhenti lama banget di depan rumah 657 Boulevard itu, atau rumah barunya si Derek sama Maria ini. Terus langsung diterusurin lah sama si polisi, dan ternyata itu tuh mobil pacar dari seorang cewek yang tinggal di jalan yang sama. Jadi kayak satu deretan gitu loh sama rumahnya si Derek dan Maria itu. Nah, si cewek ini nih bilang ke polisi, katanya tuh gini, kalau pacarnya ini tuh emang suka banget main video game yang temanya itu gelap. Dan di salah satu game itu dia mainin karakter yang namanya ini percaya nggak percaya sih ya, entah ini kebetulan atau bukan. Dan kalian tahu namanya itu adalah The Watcher. Artinya sang pengawas atau pengamat. Kan? Akhirnya polisi ngejadwalin lah cowok ini buat diinterogasi, tapi cowok itu tuh nggak pernah datang ke jadwal yang udah ditentuin sama polisi. Tapi karena emang nggak ada cukup bukti yang kuat juga, jadi polisi yang nggak menindaklanjuti lebih jauh soal si cowok ini gitu. Oke lanjut, karena udah terlalu takut nih keluarga Brodes alias si Derek dan Maria ini, akhirnya mereka ini mutusin buat coba ngejual aja rumah itu lagi. Padahal ya kalau dipikir-pikir ya, rumah itu tuh baru dibeli 6 bulan yang lalu. Tapi ya mau gimana lagi kan. Tapi masalahnya rumor soal surat-surat itu tuh udah mulai menyebar gitu loh di lingkungan itu. Jadi ya kemungkinan ya nggak ada yang berani lah ya buat beli rumah itu yang katanya kan si rumah itu kan lagi diawasin sama orang yang nggak dikenal itu kan, ya jadi susah laku gitu loh. Lalu mereka juga nggak diem di situ, mereka ini sempet coba buat nyari opsi lain dengan jual ke developer yang siapa tahu mau ngerubuhin rumahnya terus dipecah jadi 2 lahan kapling kosong yang masing-masing itu bisa dibangun rumah baru gitu loh. Nah karena dengan tujuan supaya rumah intayan The Watcher ini atau sang pengawas ini itu udah nggak ada, supaya tuh jadi rumah baru aja gitu. Tapi ternyata proposal itu tuh ditolak mentah-mentah sama Dewan Perencanaan Kota. Soalnya luas tiap lahan hasil pembagian itu kurang 3 kaki dari aturan minimum yang berlaku di lingkungan itu gitu. Jadi ditolak guys. Oke, gagal lagi. Tapi ya guys, nggak cuman itu juga. Mereka ini juga sempat buat nyoba ngegugat keluarga Woods, yaitu si pemilik rumah sebelumnya. Dengan alasan katanya, mereka ini harusnya kasih tahu gitu loh, soal surat yang mereka terima dulu gitu. Tapi gugatan itu ya ditolak sama hakim, karena menurut hakim,
nggak ada bukti kalau keluarga Woods ini sengaja nyembunyiin informasi. Ditambah lagi, keluarga Woods ini kan menganggap bahwa surat yang mereka dapat itu tidak mengandung ancaman gitu. Nah, disinilah masalahnya ini justru makin runyam. Gugatan itu semakin kebuka ke publik, beritanya ini langsung meledak. Keluarga Brodes dapat lebih dari 300 permintaan wawancara di media. Bahkan waktu itu nih ya, ada wartawan yang sempat duduk di kursi lipat di pinggir jalan. Dia ini coba buat mancing nih, siapa tahu sang pengawas ini mau kelihatan gitu loh. Tapi ya pancingannya nggak dapet apa-apa. Akhirnya kan berita itu kan menyebar gitu ya. Tapi kasus ini tuh bukannya mendapat simpati, justru banyak warga Westfield malah jadi sinis. Sebagian ini nganggep bahwa ini tuh cuma settingan dari keluarga Brody sendiri, biar mereka itu bisa keluar dari kontrak pembelian rumah yang mereka sesali. Soalnya menurut warga Westfield waktu itu, kasus ini tuh kebetulan banget gitu loh. Karena surat-surat itu kok baru muncul pas mereka ini lagi proses mau pindah. Nah, kata warga Westfield tuh gitu. Terus ada juga nih yang nuduh kalau ini tuh modus penipuan asuransi. Pokoknya intinya nih ya, keluarga Brodis ini bukannya dapat dukungan, tapi keluarga ini nih malah jadi bahan gosip dan dicurigai balik sama tetangganya sendiri. Oke lanjut, karena rumahnya ini nggak laku-laku buat dijual, akhirnya di tahun 2016 Derek dan Maria ini mutusin buat nyewain aja lah rumah itu ke keluarga lain yang nggak takut sama rumor sang pengawas itu. Tapi nggak lama setelah penyewa ini masuk ke rumah itu, surat lagi-lagi datang, dan kali ini jauh lebih agresif dari yang sebelumnya. Suratnya ini tuh dikirim tanggal 13 Februari dan itu bertepatan persis sama hari dimana Derek dan Maria ini lagi ngasih kesaksian di pengadilan buat gugatan yang mereka ajuin ke keluarga Woods atau pemilik rumah sebelumnya itu. Dan surat yang datang ini kemungkinan nih masih tetap ditujukan untuk Maria dan Derek, bukan ke penyewa baru ini. Jadi penyewa ini hanya sebagai perantara yang menerima dan menyampaikan surat itu ke keluarga Brodes. Isinya makin gak jelas tapi ngeri guys. Pokoknya itu tentang nasib buruk gitu loh. Begini, ini ya. Mungkin kecelakaan mobil, mungkin kebakaran, mungkin sesederhana penyakit ringan yang nggak pernah sembuh-sembuh, bikin kalian sakit hari demi hari, demi hari, demi hari, demi hari. Katanya itu gitu guys. Nggak jelas sih sebenarnya, gue juga nggak nyambung. Isi suratnya itu ya, apa yang jelas itu kayak semacam ancaman terselubung gitu loh. Mungkin ibaratnya tuh kayak, ya itu teror kata tadi gitu kan. Kayak ibaratnya tuh gini, gue habisin loh gitu. Dan gak cuma itu, surat itu juga nyindir soal media yang udah rame ngeliput, dan di situ The Watcher ini tuh ngerasa menang. Nah, kenapa ngerasa menang? Jadi menurut dia tuh gini, karena warga sekitar itu kan udah membantunya untuk menyelamatkan rumah 657 Boulevard. Yang seolah gini, kalau menurut si The Watcher ini ya, berkat surat-surat itu, terus berita ini kan meledak, media rame, dan warga kan kemarin sempat nyinyirin keluarga Brodes. Efeknya, keluarga Brodes ini jadi tertekan dan gak jadi tinggal di sana. Dan si The Watcher ini yang merasa sebagai katanya penjaga rumah itu, dia jadi ngerasa menang karena dia berhak memastikan dong bahwa yang menempati rumah itu harus orang yang layak menurut si The Watcher ini gitu. Jadi dia ngerasa menang karena dia ngerasa kayak dibantu warga gitu. Dan untuk penyewa yang ada di rumah itu, sebenarnya katanya sih mereka itu parno ya sama surat-surat itu. Walaupun surat itu ya memang bukan buat mereka kan. Dan mereka juga sebetulnya udah tahu resikonya lah pas mereka ini pindah ke situ. Tapi ya mau gimana lagi gitu kan. Ya udah, akhirnya mereka ya tetap lanjut aja buat tinggal di situ. Mungkin karena juga udah terlanjur ngontrak atau emang ya udahlah ya nekat aja gitu kan pikir mereka. Dan tapi mereka waktu itu tuh cuma minta satu, untuk minta ditambahin kamera keamanan di sekeliling rumah. Sampai akhirnya nggak berhenti di situ guys, datanglah surat keempat dan ini merupakan surat terakhir. Dan lagi, surat ini ditujukan langsung ke Derek dan Maria, yang padahal ya mereka itu udah nggak tinggal di situ loh guys. Dan isi suratnya tuh gini, untuk Derek yang hina dan istrinya yang jahat yaitu Maria, kalian penasaran siapa The Watcher? Coba lihat ke belakang dasar bodoh. Mungkin kalian pernah ngobrol denganku, salah satu tetangga yang katanya nggak tahu siapa The Watcher sebenarnya, atau mungkin kalian tahu, tapi terlalu takut buat bilang ke siapapun.
pilihan yang bagus. Isi suratnya tuh kurang lebih gitu. Lalu surat itu tuh ditutup dengan kalimat, kalian dibenci oleh rumah ini dan The Watcher menang. Coba deh, udah nggak tinggal di situ, tapi tetap dapat teror begitu. Serem gak sih? Kasian ya mereka. Oke lanjut, nah ini bagian yang menurut gue tuh cukup plot twist dari kasus ini. Karena ternyata Derek ini itu juga pernah ngaku kalau dia ini juga pernah ngirim surat anonim. Gimana? Tapi kalau dari pengakuan si Derek ini, surat ini tuh beda guys. Jadi bukan bagian dari surat yang The Watcher itu ya. Kalian inget kan yang kasus keluarga Derek dan Maria yang pernah meledak di publik, terus mereka jadi bahan salahan atau gosipan di media sosial. Nah, jadi mungkin karena entah saking tertekannya, muak atau apapun sama gosipan itu, jadi si Derek ini pernah ngaku ke jurnalis New York di tahun 2018. Jadi ceritanya tuh gini. Pas malam Natal, Derek ini nih ngirim catatan anonim ke beberapa mantan tetangganya yang dulu suka nyalahin dan ngegosipin keluarga mereka. Di pengakuannya itu dia bilang dia ini nggak bangga soal apa yang dia lakuin, kayak maksudnya dia nggak bangga dia udah ngirim surat anonim itu ke tetangganya gitu loh. Terus dia juga ngerasa udah kepepet buat ngelakuin itu karena dia tuh kayak capek gitu loh, kalau didiemin terus ini kok dia ini tetap dituduh macem-macem gitu loh sama si orang-orang ini, sama si tetangga-tetangganya ini, padahal kan nggak ada bukti gitu loh gitu. Jadi dia tuh kayak muak gitu loh, akhirnya ya udah mungkin tujuan dia tuh biar tetangganya tuh ngerasa ini loh rasanya dapat surat nggak ada pengirimnya gitu. Nah itu makanya si Derek ini ngirimlah surat itu ke tetangganya gitu. Nah, tapi dari pengakuan itu malah makin menjadi dan sempat bikin geger sebagian orang untuk makin yakin ke teori bahwa keluarga Brody sendirilah yang nulis The Watcher itu dan bikin drama selama ini gitu. Entahlah guys, yang jelas identitas asli The Watcher itu atau orang yang ngirim 4 surat asli antara tahun 2014 sampai 2017 itu sampai sekarang itu masih jadi misteri dan emang nggak pernah ada yang didakwa soal kasus ini. Investigasi dari kantor kejaksaan Union County secara resmi statusnya nggak lagi aktif, tapi tetap terbuka. Artinya bisa dibuka lagi kapan aja kalau memang ada bukti baru yang muncul. Terus untuk keluarga Brodes akhirnya jual rumah itu di tahun 2019 seharga sekitar $959.000 dan mereka itu waktu itu rugi sekitar $400.000 gitu dari harga beli yang awal mereka itu. Dan mereka juga sudah pindah ke rumah lain di Westfield juga. Tapi kali ini mereka beli pakai nama perusahaan supaya alamatnya itu nggak gampang dilacak oleh publik. Dan untuk rumah 657 Boulevard kan sekarang udah ada pemilik barunya ya. Katanya sih sejauh ini pemilik barunya ini nggak pernah dapat surat dari The Watcher atau sang pengawas itu. Jadi ya mana-mana aja gitu. Bayangin ya, keluarga ini tuh udah beli rumah mahal-mahal, bahkan itu katanya rumah impian, tapi mereka sampai nggak berani tinggal di rumah impian mereka sendiri dan malah dituduh balik sama tetangga-tetangganya. Jadi kalau menurut kalian gimana guys? Yang bener yang mana dan yang salah yang mana? Ini ulah tetangganya? Atau ada orang yang iseng yang kebablasan? Atau emang ada orang yang beneran terobsesi sama rumah itu selama puluhan tahun? Atau seperti yang dicurigai oleh banyak orang Westfield, kalau ini cuma semacam settingan. Terus kalau bener ini settingan, kira-kira buat apa ya? Entahlah guys. Oke guys, segitu dulu ceritanya. Kalau kalian punya pendapat lain soal cerita ini dan punya cerita lain, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di next video. Bye!